Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Terima kasih telah membuka video saya ini. Terima kasih telah membuka channel saya. Oke, baik teman-teman. Semoga dengan kita rajin membahas soal-soal P3K baik itu di YouTube maupun di buku bisa menambah pengetahuan kita sehingga nantinya pada saat tes seleksi kita bisa dengan mudah menjawab soal-soal yang udah kita pahami sebelumnya dengan membaca dan menonton video YouTube. Amin. Oke, semoga yang kita harapkan bisa menjadi ASN dan lulus P3K bisa segera terwujud ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, seperti biasa saya membuat video yang saya share ini kisi-kisi resmi dari tes P3K Pustaka Baru Press. Oke, dan teman-teman juga bisa mengakses video-video lainnya yang udah saya upload di YouTube saya terkait dengan pembahasan soal-soal P3K juga. Oke. Oke, baik teman-teman, dalam video ini langsung aja kita masuk ke soal yang pertama ya, teman-teman. Pelaksanaan pembelajaran model simulasi diterapkan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang mengarah kepada keterampilan psikomotorik agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model pembelajaran simulasi, peran yang tidak dimainkan oleh guru adalah A. Melatih, B. Menjadi penengah, C. Mendiskusikan, D. Mendemonstrasikan, E. Pemeran simulasi. Oke, dalam model pembelajaran simulasi ya teman-teman, peran yang tidak dimainkan oleh guru yang benar adalah, oke, bisa dipilih dulu teman-teman. Oke, untuk jawaban nomor satu yang benar adalah mendemonstrasikan. Jadi peran yang tidak dimainkan oleh guru adalah mendemonstrasikan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Setiap anggota dari satu kelompok diberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Belajar kooperatif, E. Inquiry learning. Oke, untuk soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2 yang tepat adalah A ya teman-teman, tugas kelompok ya. Kalau kita udah membentuk kelompok ya berarti harus disesuaikan tugasnya secara berkelompok. Jadi karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah strategi tugas kelompok. Oke, soal selanjutnya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Menurut Neumann and Logan, Abidin Samsudin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah, oke kita baca dulu ya teman-teman. A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. E. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistik. Oke, untuk soal nomor 3, ya kita pahami soalnya ya teman-teman. Ya, strategi pembelajaran itu mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dari kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai. Oke. Penerapan dari unsur strategi ya dalam konteks pembelajaran yang lebih tepat adalah, oke, jawaban yang nomor 3 ini yang lebih tepat adalah yang A ya teman-teman. Menetapkan
spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Oke, selanjutnya. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Observasi, E. Analisa. Oke, untuk soal nomor 4, jawabannya adalah A ya teman-teman, pengukuran. Model pembelajaran yang tepat dengan mata pelajaran matematika adalah model inquiry learning, model discovery learning, model problem based learning, model project based learning, model kooperatif. Ya. Model pembelajaran yang tepat untuk matematika. Yang tepat adalah apa kira-kira, teman-teman? Oke, untuk nomor 5, jawaban yang tepat adalah model inquiry learning. Jawabannya A ya teman-teman. Jadi model inquiry itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis ya teman-teman. Itu tujuannya untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi ini menurut Sanjaya ya 2006. Jadi itu inquiry learning. Untuk pelajaran matematika itu lebih tepat model inquiry learning. Oke, selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Ini ada poin-poin ya teman-teman. Sebagai media daring, poin 2 sebagai media penelusuran materi pembelajaran, poin 3 sebagai komunikasi antar kelompok, poin 4 sebagai piranti software, poin 5 sebagai media guru untuk mengumumkan suatu hal yang penting. Peran iptek bagi siswa SD di era milenial adalah, ini ada jawabannya, kita lihat dulu ya teman-teman. Kita sesuaikan. Nomor 1, sebagai media daring. 2, sebagai media penelusuran materi pembelajaran. 3, sebagai komunikasi antar kelompok. Benar juga ya teman-teman, peran iptek. Kemudian B, 1 sebagai media daring, sebagai media penelusuran materi pembelajaran, sebagai media guru untuk mengumumkan suatu hal yang penting. Kurasa yang ini agak janggal ya teman-teman. Jadi kita cek dulu, kita biarkan dulu saja. Kita lihat yang C. Sebagai media penelusuran materi pembelajaran, sebagai komunikasi antar kelompok, sebagai piranti software. Ini kurang tepat ya teman-teman. Sebagai media penelusuran pembelajaran, benar. Sebagai piranti software, sebagai media guru. Oke, nomor E. Sebagai komunikasi antar kelompok, sebagai piranti software, sebagai media guru untuk mengumumkan suatu hal yang penting. Peran iptek bagi siswa SD di era milenial, ini yang tepatnya adalah yang poin 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Jadi yang benar adalah yang A. Sebagai media daring, sebagai media penelusuran materi pembelajaran, sebagai komunikasi antar kelompok. Jadi untuk SD ya teman-teman. Ya. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini, itu akan sangat diperlukan materi iptek ya sebagai media daring, materi penelusuran materi pembelajaran, kemudian sebagai komunikasi antar kelompok ya. Siapa tahu teman-temannya diberikan anggota kelompok atau tugas kelompok, jadi saling berkomunikasi dengan kelompok bisa menggunakan iptek tersebut gitu. Oke, baik, selanjutnya. Jika kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah peserta didik dapat menguasai memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektif pilihan ganda, E. Benar salah. Oke, ini guru IPS SD ya. Diberikan kepada siswanya tugas ya pendapat tentang hakikat permasalahan sosial. Nah, kalau ini itu lebih tepat yang mana teman-teman? Jenis tesnya
yaitu adalah IPS ya teman-teman, permasalahan sosial. Ini lebih tepat ke yang poin B, uraian. Jadi kalau soal uraian itu yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan atau mengekspresikannya dalam bentuk uraian yang tertulis. Tuh. Jadi untuk soal yang nomor 7 ini lebih cocok jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Ya. Tes yang tepat adalah tes uraian. Soal nomor 8 ini. Diberikan KD 33 membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Ya, membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah A. Menghitung banyak antrian untuk mencuci tangan. B. Merinci banyak kegiatan saat makan. C. Merinci tugas masing-masing anggota keluarga. D. Menghitung banyak siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. E. Menghitung banyak anak yang tidak masuk dalam 2 hari. Oke, yang tepat untuk soal nomor 8 ini apa kira-kira teman-teman? Silakan dipilih. Untuk soal nomor 8 jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Menghitung banyak siswa kelas 5 dan 6 saat upacara hari Senin. Oke, selanjutnya. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri penilaian kelas, yaitu A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. Kemudian poin yang B, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. Kemudian C, belajar tuntas, penilaian autentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Belajar tuntas, penilaian autentik, berkesinambungan berdasarkan kriteria, menggunakan acuan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Kemudian poin E, tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau tes kinerja, tugas proyek, portofolio. Oke, untuk nomor 9 ini ciri-ciri penilaian kelas ya teman-teman. Ciri-ciri penilaian kelas yang tepat adalah, mungkin teman-teman udah pada tahu jawabannya. Yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Belajar tuntas, penilaian autentik, berkesinambungan berdasarkan kriteria, menggunakan acuan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Jadi lebih tepat jawaban yang D. Pernyataan-pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Benar ya teman-teman? Kita lihat jawaban selanjutnya. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik kepada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. Masa tanpa memperhatikan ya teman-teman? Kriteria kelulusan ujian nasional atau UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok IPTEK, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Oke, yang nomor 10 ini pernyataan-pernyataan berikut yang paling benar adalah yang A ya teman-teman. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
Oke, terima kasih teman-teman telah membuka dan menonton video ini. Semoga dengan rajinnya kita membaca dan melihat YouTube tentang video-video soal P3K dapat menambah pengetahuan kita, dan harapan kita nantinya pada saat seleksi bisa menjawab soal dengan banyak benarnya dan kita bisa lulus P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe, dukung channel ini, di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.